Syekh Abdullah bin Mubarak waktu beliau mempersiapkan haji ya, dengan perbekalan dibawa di pundaknya unta dengan gerobak dan sebagainya berjalan beliau. Tengah perjalanan melihat seorang ibu-ibu lagi mungutin bangkai, dipungutin bangkai di jalan, terus berhenti. Pemandangan ini nggak enak buat beliau. Wahai ibu, itu kan bangkai, kenapa dipungutin? Buat apa? Buat makan. Nggak boleh, haram. Nah, haram indak, halal indana. Ya, haram buat kamu, halal buat kami. Langsung beliau turun. Wah, ini orang ahli fikih nih, pasti ada sesuatu. Apa maksudnya haram buat saya dan halal buat kamu? Iya, bukankah orang yang kepepet, yang kelaparan dan hampir mati nggak ada makanan, dia dihalalkan makan bangkai? Ya, betul. Terus siapa yang kelaparan? Aku dan beberapa anak yatim di rumahku. Masya Allah. Man anti? Siapa kamu? Ana fulana binti fulana binti fulana binti fulana binti fulana binti fulana binti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku fulana binti fulana binti fulana binti Fatimah dan binti Nabi binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kaget. Ya Allah, akhirnya semua perbekalan yang ada di gerobak untanya itu diturunkan semuanya, dikasihkan si Syarifah tersebut. Nggak jadi haji, pulang ya kan, naik unta, balik lagi. Dia bilang sama si Syarifah ini ketika memberikan perbekalan semuanya itu, ini ambil semuanya wahai Syarifah, wahai cucu Rasulullah. Gimana aku akan berziarah kepada datukmu di Madinah sedangkan ada cucunya yang kelaparan? Apa kata Nabi nanti di akhirat begitu. Akhirnya beliau pulang. Setelah pulang itu banyak orang-orang yang datang mengucapkan terima kasih, hani anlakum ya Syekh Abdullah Mubarak, mabruk ya, mabrurah al-hajj mabrur, Sa'id, haji yang mabrur. Bingung ya. Oh, banyak orang yang mengucapkan haji mabrur buat saya. Terima kasih, kita sama-sama berdoa di Safa, di Arafah bersama Anda wahai Syekh. Dia bingung. Kenapa ini? Akhirnya dia tidur bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Mubarak, terima kasih kamu telah membantu cucuku. Ketahuilah, ketika kau memberikan perbekalan hajimu dan kau nggak menjadi pergi haji, Allah mengutus para malaikat di Safa, Allah mengutus para malaikat di Sa'i, di Arafah, di Tawaf, yang menyerupai dirimu sampai hari kiamat, dan kamu terhitung haji terus setiap tahunnya sampai hari kiamat. Masya Allah. Dari sini juga kita bisa memahami bahwa ada wali Allah yang sosok gaibnya itu dari malaikat. Itu di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Itu sampai hari kiamat, dan hanya para wali khusus yang mengetahui Syekh Abdullah bin Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak setiap tahunnya, yang menyerupai beliau dalam wujud beliau yang sesungguhnya dari malaikat Allah. Berkatnya apa? Berkatnya dia ini menghormati dan membantu cucu Nabi Allah. Imam Junaid, kenapa bisa mulia seperti itu? Imam Junaid, pemimpin Sayyid Ta'ifah, pimpinan ahli tasawuf, kenapa bisa mulia menjadi wali yang tinggi, yang dihormati sampai saat ini? Bahkan kita bernisbat ilmu tasawufnya kepada Imam Junaid. Kenapa? Karena waktu itu beliau itu pegulat. Tahu pegulat tuh? Ya, pegulat. Iya, nggak ada yang bisa mengalahkan beliau. Ketika ada sayembara setiap tahunnya itu, nggak ada yang berani orang-orang. Ada satu orang agak tua berani, badannya biasa. Ditunggu, akhirnya nggak ada lagi kecuali dia. Akhirnya terpaksa pada waktunya yang sudah ditentukan, orang itulah menghadap bertarung ya di satu ring itu misalnya kepada Imam Junaid. Lalu dibisiki, wahai Junaid,
ketahuilah aku ini cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku nggak akan mungkin bisa mengalahkan kamu. Kenapa aku melakukan ini? Karena terpaksa aku dan keluargaku kelaparan. Kalau kamu nggak pura-pura kalah, maka aku akan tetap kelaparan. Langsung ini bergetar, akhirnya dia pura-pura kalah. Pura-pura kalah, Imam Junaid kalah beneran ya, kalah. Akhirnya si Habib inilah yang diangkat menjadi pemenangnya. Kaget semuanya. Oh, berita mengabarkan bahwa waduh pegulat hebat begini kalah dengan orang tua. Wah, itu habis sudah nama baiknya. Ibaratnya kalau di sini semua media sosial mengabarkan bahwa pegulat hebat kalah dengan orang tua yang kurus kering misalnya gitu. Akhirnya apa? Dia dimimpikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Imam Junaid, sebagaimana kamu telah membantu cucuku, maka aku akan tinggikan namamu di dunia dan di akhirat. Akhirnya jadilah seorang wali besar Imam Junaid. Begitu.